Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian dan kekuasaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kami berwasiat kepada diri dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang benar, ketakwaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali di atas keislaman. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib yakin dan percaya akan kitabullah Al-Quranul Karim yang di dalamnya berisi firman-firman Allah. Kita wajib yakin dan percaya akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kita jadikan sebagai pedoman hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau dua perkara ini, sebagaimana di dalam sabdanya, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Quran dan yang semisal dengan Quran, yaitu sunnah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kita wajib untuk membenarkannya. Karena beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita wajib mengambil semua yang disabdakan oleh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa oleh Rasul, ambil dia, dan apa yang dikecamnya maka tinggalkan dia. Ulama mengatakan al-hadis
Hadis itu definisinya adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah khalqiyah am khuluqiyah. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan, demikian pula sifat fisik maupun akhlak beliau. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini, insyaallah ta'ala kami ingin menyebutkan satu hadis yang merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyal a'mali afdalu ala Allah, ayyal amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan yang cerdas dari beliau. Beliau tidak bertanya apa amal-amal soleh, karena tentu jawabannya terlalu banyak. Tapi dari sekian amalan soleh, ibadah-ibadah yang dikerjakan itu, apa ibadah yang paling afdal? Apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara maksud Allah menjadikan adanya kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Mungkin pada hari ini ada orang yang menangis karena baru saja lahir, dan mungkin juga pada hari ini ada orang yang ditangisi karena baru saja meninggal dunia. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala buat hidup dan mati, ada kelahiran dan kematian? Allah jelaskan di dalam ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bisa mendekatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa kiranya yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau mengatakan, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, yakni as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Ini menunjukkan perintah untuk kita menjaga waktu-waktu salat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Maka tidaklah dibenarkan bagi seseorang untuk menunda-nunda solat, mengakhirkan waktu solat, kecuali karena satu, yaitu kalau ada udzur, dia lupa, ketiduran, sakit atau semisal dengannya. Selain daripada itu, tidak dibenarkan untuk kita menunda-nunda dan mengakhirkan solat kita, jamaah sekalian. Kita tidak dibenarkan untuk bermalas-malasan di dalam solat, sebab hanyalah orang-orang munafikin yang mereka malas-malasan di dalam solat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk solat mereka, namun solat dengan sangat malasnya. Yuraunan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mereka berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang Allah inginkan dari kita iqamatus shalah, menegakkan solat, bukan sekedar solat. Sebab kalau sekedar solat masih diancam di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka kata Allah orang yang solat itu. Orang yang solat saja masih celaka, maka bagaimana lagi dengan orang yang tak solat? Celaka orang-orang yang solat. Kenapa bisa celaka? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam solatnya. Termasuk orang yang lalai di dalam solatnya, orang yang suka menunda-nunda waktu solat, orang yang suka mengakhirkan waktu solat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama disebut Nabi, as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, "Tsumma birrul walidain." Yang kedua setelah solat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan derajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan orang tua di dalamnya. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dia dengan hak kedua orang tua yang datang berikutnya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian datang hak berikutnya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu memerintahkan jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan kesyukuran kepada Allah digandengkan dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kalian kepadaku kata Allah dan kepada kedua ibu bapakmu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang bagaimanapun banyaknya uangnya, harta yang melimpah ada bersamanya, kaya raya, mempunyai jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luar biasa, dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang lain, namun kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, namun kalau dia justru durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kenikmatan dunia yang dia rasakan akan hancur dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Sebab kenapa jamaah? Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaannya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Makanya jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua, doakan mereka seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka merahmati dan menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ini yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ay ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian kata Nabi, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata jihad fi sabilillah diletakkan setelah menyebutkan hak kedua orang tua. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Maka Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua bapak ibumu masih hidup? Kata orang ini, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa fihi ma fajahid, kalau begitu kepada keduanya lah kamu berjihad, berbakti kepada ibu bapakmu.
Seorang lagi datang kepada Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku berhijrah kepadamu, aku tinggalkan ibu bapakku menangis di sana." Rasulullah mengatakan, "Irji ilaihima, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma kama qad abkaitahuma." Kemudian buatlah keduanya tertawa seperti kamu sekarang membuatnya menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jihad fisabilillah kalau dimaksudkan dengannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna ayatallahi huwal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah dialah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa kita. Wajahidu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Maka inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Naam, yang dengan hal tersebut tentu saja kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah berjihad fi sabilillah. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah dengarkan bersama hadis yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk kita menimba ilmu, menuntut ilmu agama. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ilmu yang paling pantas, ilmu yang paling wajib untuk kita tuntut adalah ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan Quran dan yang mau belajar Quran. Orang yang belajar Quran tidak ada kata terlambat. Walaupun usianya sudah tua, namun ketika dia mau meluangkan waktunya mempelajari Quran, mempelajari bacaan Quran, mempelajari tafsir Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan pada dirinya. Sebab jamaah sekalian, kita merasa khawatir tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh Allah. Ilmu yang ditanya oleh Allah, bagaimana kamu amalkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kaki ini tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum kita ditanya 4 perkara. Di antara yang pertama adalah wa an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmumu, bagaimana kamu amalkan ilmu kamu. Maka ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.